Ada rapat yang melibatkan petinggi Patra Niaga dan orang kilang sehingga dikondisikan kilang itu tidak menyerap semua crude yang ada di dalam negeri gitu. Nah, dikondisikan dengan kapasitas tertentu tidak bisa menyerap padahal ketersediaan crude itu ada gitu. Nah, akhirnya dipilihlah jalur impor yang itu menggunakan lewat tangan yang tadi itu anak Riza Khalid, Kerry gitu. Nah, disitulah sebelum seolah-olah dibikin tender, padahal itu sudah dikondisikan itu akan diambil alih oleh Kerry. Makanya dari alur proses ketika barang itu datang, disitulah peran Pertamina Shipping ya. Nah, disitu juga dalam pengiriman itu ada markup tuh 13-15% yang keuntungannya itu dinikmati lagi oleh Kerry. Jadi nanti sampai harga dari kilang ke Patra Niaga, nah itu juga karena yang tadi kita cerita ya, harusnya yang kita bayar 92 tapi yang datang 90. Nah, harga itu juga jadi kerugian negara. Nah, dan harga yang harus dibayarkan Pertamina dari pengadaan ini juga lebih tinggi. Nah, disitulah terjadi persekongkolan ya, karena sudah diatur utak-atik oleh orang Pertamina berapa di route ini dengan Kerry dan beberapa jejaringnya gitu. Muhammad Riza Khalid kembali disebut-sebut dalam kasus rasuah di sektor minyak. Riza menjadi sorotan setelah anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama. Muncul dari kasus yang menimpa anaknya, rumah dan kantor Riza pun digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dari penggeledahan itu diamankan sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar 833 juta rupiah dan uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar 1.500 US dollar. Perihal kemungkinan keterlibatan Riza dalam kasus ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membuka peluang penyelidik memeriksa Riza Khalid. Riza bukan pertama kalinya terseret skandal soal minyak di tanah air. Pengusaha yang mendapat julukan The Godfather ini pernah beberapa kali disebut-sebut dalam kasus serupa. Paham betul bahwa seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai sekarang itu selalu dekat dengan bapaknya swasta yang ditangkap. Lalu, dan saya punya sejarah juga dengan bapaknya. Punya sejarah itu maksudnya pernah saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN itu 2005. Dan saya diminta ketemu seseorang mafia migas itu dari istana yang minta. Dari istana yang minta. Saya dilantik jam 11, saya disuruh minta ketemu jam 3. Hanya berapa jam? Hah? Ya udahlah, 2000. Nah, pada saat itu yang minta ketemu saya itu bukan orang itu. Atau ada di dalam. Dia bilang, kok Anda ada di sini? Kita mau ketemu. Lah, kita nggak janji ya? Nah, yang itu udah datang, yang dari istana menemani. Enggak, permintaannya sederhana kok. Selama Anda menjabat, mohon jangan diganggu. Saya bilang, selama saya menjabat akan aku ganggu. Karena saya nggak suka namanya ada perampokan di BUMN selama saya ada. Tuh, selama aku menjabat, aku ganggu. Kasus dugaan mega korupsi di lingkungan PT Pertamina cukup mencengangkan publik tanah air. Nilai kerugian negara yang begitu fantastis membuat masyarakat geram. Atas pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu, mantan Sekretaris BUMN Said Didu ikut memberikan komentarnya. Tokoh yang dikenal kritis itu khusus menyoroti salah seorang tersangka Muhammad Kerry Andriantono yang merupakan putra pengusaha Muhammad Riza Khalid. Said Didu menyebut, langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan kasus tersebut menjadi tanda yang baik dalam memberantas mafia migas di Indonesia. Penangkapan pejabat Pertamina dan putra MRC oleh Kejaksaan Agung diharapkan sebagai langkah Presiden Prabowo menggulung karpet merah mafia migas di Indonesia yang selama ini diberikan oleh rezim sebelumnya kepada mafia migas tersebut. Nah, malam ditelepon saya ke rumah. Pak, Bapak marahin orang ya? Kenapa? Ya siap-siap lah diganti. Alhamdulillah kalau diganti. Jadi, nah, saya ketemu lagi di kasus Papa minta saham. Di 2008 pada saat Pak Sudirman Said dengan Pak Ari Sumarno membuat ISG untuk menggantikan peran Petra. Nah, sudah berjalan, saya sekretaris Kementerian BUMN.
Pak Hari Sumarno almarhum, Pak ini sepertinya tidak disetujui ini dibubarkan Petral. Tidak disetujui ISC dibangun. ISC itu adalah mengatur pengadaan migas lewat langsung Pertamina, tidak lagi lewat Petral. Nah, tahu-tahu Pak Sudirman Said dia deputi direktur untuk mengatur ISC. Nah, karena tekanan kuat sekali, Sudirman Said dipecat dan proses ISC dihentikan. Maka kembali lagi ke Petral, itu 2008. Nah, saya bro, kok begini ya hebatnya orang ini. Orangnya sama. Nah, memang hebat sekali. Maksud saya Pak Banggar ini, bahwa Pak Prabowo masuk di sini itu makan bubur panas mulai dari tengah. Dan kalau dia berhasil maka gampang memakan yang di pinggir. Said Didu menyebut, publik paham bahwa MRC memiliki sejarah panjang sebagai pihak yang selalu mendapatkan karpet merah oleh rezim-rezim sebelumnya dalam mengatur tata niaga migas Indonesia. Tahun 2008, saat Pertamina berkeinginan menghentikan peran Petral dalam mengatur perdagangan migas Pertamina untuk dikendalikan langsung oleh Pertamina lewat ISC. Saat itu, ISC Pertamina dipegang oleh Sudirman Said sedang menyiapkan perubahan tersebut, tapi diminta menghentikan proses pengalihan tersebut dan minta agar pengaturan perdagangan dikembalikan ke Petral lagi. Said Didu menyebut cerita tentang penghentian ISC dan Sudirman Said serta Dirut Pertamina dipahami betul, tapi belum saatnya dibuka. Di hasil audit kita, audit yang dipimpin almarhum Faisal Basri, Satgas anti mafia migas, itu terungkap dan bahwa Petra itu hanya nama, semua mengarah ke orang, komunikasi telepon semua karyawannya adalah mengarah. Siapa orangnya? Ya udahlah. Nah, jadi setelah saat itu kita mau laporkan ke KPK. Pak Sudirman saya udah buka. Pak Presiden agak ragu. Jadi sama dengan ragunya waktu menghadapi Bapak minta saham. Jadi memang saya katakan bahwa ini memang ini Pak Prabowo bisa menyatakan, presiden-presiden sebelumnya aku lebih bernyali daripada kalian. Aku bisa sentuh. Kalian nggak bisa. Itu menurut saya yang harus tertanam di jiwa Pak Prabowo. Nah, tadi karena mengarah semua kalian, betul Pak Banggar ini bahwa saat itu setelah pulang Pak Dirman dari Presiden, saya tanya, Pak gimana Pak? Aduh ragu, saya langsung datang ke KPK. Saya masih ada beritanya, mengecek, ternyata KPK juga kayak kerupuk kena air gitu. Nah, tahun 2014, Menteri SDM Sudirman Said membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri dan menemukan bahwa transaksi perdagangan migas di Petral sebagian besar jatuh ke tangan MRC. Satgas tersebut merekomendasikan pembubaran Petral. Atas rekomendasi Satgas, maka 2015 Menteri SDM meminta Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap Petral dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015. Hasil audit menunjukkan bahwa ada persekongkolan dalam pengadaan migas selama ini. Presiden Jokowi saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri SDM melaporkan hasil audit tersebut ke KPK. Tapi Pertamina dan Menteri SDM tetap melaporkan ke KPK, tapi semuanya mandek. Saat itu sepertinya mafia migas kembali kuat. Siapa yang menjalankan liberalisasi sektor migas? Kelihatan kok. Saya pernah berdebat dengan orang-orang itu kok. Dengan dokumen saya debat-debat. Saya hadapi mereka kok. Dan saya tahu persis perilaku mereka kayak apa. Dan sekarang mereka tetap berjaya. Itu kan bagi masyarakat yang tidak mengerti, mereka cuma korban. Tapi bagi saya, maaf ya, bagi saya yang mengerti tokoh-tokoh itu dan saya tahu siapa mereka, bukan sakit saya. Luar biasa mereka menikmatinya. Luar biasa. Mau kasih dalil dokumennya? Iya benar. Mau lihat dokumennya? Saya bisa kasih lihat dokumennya. Artinya sesungguhnya tanggung jawab besar pemerintah. Gini loh bahasa sederhananya. Komisi 12 sekarang punya tugas menyampaikan kepada Presiden kapan undang-undang migas diberesin.